Selamat malam semuanya. Malam. Jadi di sini saya ingin berbagi sedikit tentang ilmu yang sudah saya dapatkan. Beberapa waktu terakhir ini dunia sedang dihebohkan oleh wabah yang berasal dari virus corona. Wabah ini menyebar dengan begitu cepat sehingga sampai hari ini sudah ada lebih dari 55 juta orang yang terpapar virus corona di seluruh dunia. Bahkan banyak sekali yang sudah meninggal. Virus ini menyerang sistem pernapasan yang mengakibatkan pneumonia atau radang paru-paru. Mama sama Papa penasaran nggak sih sebenarnya bagaimana virus corona itu bisa bertambah banyak dan menyebar begitu cepat? Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang replikasi virus penginfeksi sel hewan, khususnya virus corona. Nah, sel hewan di sini juga termasuk sel manusia ya. Apa sih replikasi virus itu? Replikasi virus itu merupakan mekanisme perbanyakan virus yang hanya dapat dilakukan di dalam sel inang. Kenapa demikian? Karena virus itu bukan merupakan makhluk hidup. Jadi virus itu merupakan parasit obligat. Ya, jadi untuk dapat berkembang biak atau bertambah banyak, dia tuh memerlukan sel inang. Ada 6 tahapan dalam proses replikasi virus. Tahapan yang pertama adalah adsorpsi atau penempelan glikoprotein virus ke reseptor sel. Jadi pada virus itu memiliki bagian glikoprotein yang nantinya akan menempel pada reseptor sel. Jadi reseptor ini juga akan mengenali zat atau materi tertentu. Nah, pada virus itu reseptor itu harus memiliki reseptor yang spesifik sehingga hanya dapat menginfeksi sel yang spesifik juga. Jadi kayak ibaratnya itu kayak gembok dan kunci. Supaya bisa membuka gembok, kita memerlukan kunci yang spesifik. Jadi reseptor pada virus ini berupa ACE2 dan sel inang ini juga memiliki protein berupa ACE2. Jadi cocok, makanya mereka bisa berikatan. Setelah virus dan sel ini berikatan, tahapan berikutnya adalah penetrasi, yaitu masuknya materi genetik melalui endositosis atau fusi membran. Ini adalah contoh proses endositosis. Jadi virusnya menempel pada bagian reseptor sel inang, kemudian akan dibungkus oleh sel inang. Ketika virus sudah berada di dalam sel inang, virus akan menyuntikkan materi genetiknya ke dalam sel inang. Kalau fusi membran itu peleburan membran, jadi nanti glikoprotein ini akan berada di luar sel inang. Tahapan berikutnya adalah tahapan penggandaan materi genetik dan sintesis protein. Nah, materi genetik itu unit pewarisan sifat. Kalau makhluk hidup kan punya materi genetik DNA dan RNA. Kalau virus corona ini punya salah satu aja. Kalau virus corona khususnya dia punya RNA saja. Jadi pada saat virus ini sudah masuk ke dalam sel inang, dia akan seperti hacker. Dia akan membajak sel inang dan akan membuat sel salah dalam mensintesis protein. Jadi karena sama-sama punya RNA, dia akan tidak dikenali oleh si ribosom dan kemudian akan digandakan oleh ribosom. Karena ribosom menerima informasi yang salah, jadinya nanti sel akan menghasilkan protein virus baru yang berisi salinan virus. Nah, itulah yang disebut dengan sintesis protein atau proses pembentukan protein. Kemudian ada tahapan pembentukan komponen virus yang dilakukan oleh badan Golgi. Jadi nanti badan Golgi akan membentuk komponen-komponen dari virus, kemudian akan memasuki tahap perakitan. Jadi di sini komponen-komponen dari virus berupa glikoprotein, materi genetik nanti akan dibentuk menjadi virus baru yang utuh, kemudian akan keluar melalui proses eksositosis. Jadi ini virus yang sudah jadi tadi akan keluar dari sel. Nah, beginilah bagaimana virus itu bereplikasi. Virus yang sudah bereplikasi ini akan bertambah banyak sehingga dapat menginfeksi sel-sel lain. Dan parahnya, virus yang bermateri genetik RNA ini bermutasi 1 juta kali lebih cepat daripada virus DNA. Sehingga semakin banyak virus, maka paru-paru kita akan terpenuhi oleh virus-virus corona. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, aku mau tanya nih. Pada beberapa kasus biasanya ditemukan ada menyerang pada saluran pencernaan seperti diare, terus kerusakan ginjal, itu kenapa? Ada kemungkinan karena sebelumnya saya sudah menyebutkan kalau
pada tahapan absorpsi, yaitu penempelan reseptor virus ke sel inang. Jadi virus ini mempunyai reseptor ACE2 dan protein ACE2 ini juga ditemukan di berbagai sel lain seperti dalam sel ginjal, jantung, dan usus. Jadi mungkin itu yang menyebabkan ada gangguan lain yang disebabkan dari selain sistem pencernaan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Sama-sama.